Baik, kita akan melihat bagaimana memahami bakat masing-masing. Sekarang, Ibu ingin bertanya, kalian sudah tahu bakat kalian masing-masing apa? Pada bidang apa? Dan lebih pada apa? Seni? Sains? Bahasa? Hitung-hitungan? Atau apa ya? Maka dari itu, kita akan mencoba melihat dan kita akan mempelajari bersama, memahami bakat masing-masing seperti apa. Dan kita juga akan melihat jenis-jenis bakat yang kita miliki itu ternyata seperti yang kita harapkan atau seperti yang orang lain harapkan. Bakat adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Yang kedua, bakat manusia dapat muncul dalam berbagai bentuk. Maka bagi kalian yang sejak kecil sudah terbiasa suka menari, suka menyanyi, kemudian kalian pintar untuk bicara dengan bahasa asing, berarti kalian berbakat. Disitulah kemampuan bawaan yang kalian bawa sejak kecil. Kemudian bakat manusia dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kira-kira bentuknya apa saja ya? Wow, ternyata bentuk dari bakat itu bermacam-macam ya. Ada acting, anak-anak yang sering adventure, kepetualangan, estetika, artistik, banyak sekali. Kalian bisa lihat bentuk bakat yang sesuai dengan bidang kalian, sesuai dengan yang kalian sukai apa saja. Coba lihat, ada cukup banyak bentuk bakat-bakat yang ternyata kita tidak tahu. Dan kita mungkin juga tidak sadar bahwa, oh ternyata saya bakat di bidang menyanyi, saya berbakat dalam bidang masak, dalam kemampuan verbal, dalam mekanik. Wih, banyak sekali. Banyak sekali bentuk bakat-bakat yang ada. Maka dari itu, apa yang sekarang bisa kalian dapatkan? Saya ternyata berbakat dalam bidang, ya, nanti silahkan kalian teliti satu persatu, sehingga bakat kalian menjadi semakin lebih berkembang. Jenis bakat, ya, kita bisa melihat secara umum bahwa bakat itu kan tadi sudah Ibu sampaikan, kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum bawaan, di mana setiap orang itu pasti memiliki. Kemudian bakat khusus, nah ini yang orang lain mungkin tidak akan sama dengan teman yang lain, di mana bakat khusus ini merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, bakat memimpin, bahkan mungkin berkhotbah, berceramah, olahraga, di mana bakat khusus ini masih terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bakat verbal. Bagi kalian yang berbakat dalam bidang verbal, dalam bahasa, kalian pasti juga tentu akan merasa nyaman dengan berbagai macam bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, wah banyak sekali ya. Di sini kalian benar-benar berkonsep dalam kata-kata. Yang kedua ada bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Kalian yang berbakat dalam matematik, di sini kalian ternyata punya bakat khusus dalam numerikal. Bakat yang lain bisa kita lihat bakat kecepatan. Wah, apa itu kecepatan? Bakat kecepatan, ketelitian, klerikal, yaitu bakat tentang tugas menulis, tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan kerohanian. Nah, di sini kalian yang suka menulis cerita, menulis cerpen, kalian ternyata berbakat di dalam di sini, kecepatan, ketelitian, klerikal. Kemudian ada bakat relasi ruang atau spasial,
Bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Kalian yang suka menggambar, kemudian mempadu-padankan gambar dengan bidang ruang, kalian berbakat di sini. Membuat sketsa, membuat desain-desain grafis. Nah, kalian ternyata berbakat dalam bidang spasial. Kemudian berbakat dalam bidang bahasa. Bahasa ini juga kalian yang punya potensi menjadi seorang hakim, seorang jaksa, itu seorang penyiar atau MC. Ternyata kalian juga termasuk dalam bidang linguistik, bakat linguistik. Atau kalian biasa menulis-menulis tentang sastra, membuat puisi, ya, salah satunya juga kalian ternyata berbakat dalam bidang linguistik. Yang berikutnya ada bakat mekanik. Siapa yang suka dengan bongkar pasang mesin-mesin? Misalnya kalian punya robot di rumah, kalian bongkar, tapi jangan sampai kalian tidak bisa pasang ya. Kalau kalian bisa pasang kembali, berarti kalian memang benar-benar berbakat dalam bidang mekanik. Di mana kalian tahu tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat yang lainnya. Yang berikutnya adalah bakat abstrak. Apa itu bakat abstrak? Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisi. Di sini kalian yang pengen menjadi, salah satunya pengen menjadi seorang arsitektur, kemudian desain interior. Nah, kalian sangat berbakat di sini. Kalian membentuk pola rancangan baju. Ya, kalian siapa yang pintar membuat rancangan baju? Di sini kalian ternyata punya bakat abstrak. Nah, kemudian bakat skolastik. Apa itu? Kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka, termasuk di dalamnya kemampuan dalam proses penalaran. Kemudian mengurutkan, berpikir dalam pola, sebab, dan akibat. Kemudian menciptakan hipotesis, mencari keteraturan, konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Di sini kalian yang punya bakat-bakat seperti ini, biasanya kalian akan pintar menulis, pintar membuat buku, atau suatu saat nanti kalian juga bisa bekerja menjadi seorang research, seorang peneliti. Karena bakat-bakat inilah yang membuat kita masing-masing berbeda-beda. Kita diberikan bakat oleh Tuhan, masing-masing pribadi berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan dan bakat itulah, maka kita menjadi seseorang yang berguna, bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Tuhan, juga bagi sesama. Ya, kalian sudah tahu ya, bakat yang Ibu sampaikan tadi, seperti apa kalian memiliki bakat masing-masing sesuai dengan yang Tuhan berikan pada kalian. Kalian harus bisa menjaganya, harus bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam segala apapun, dan Tuhan memberkati kita semua.